Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Kalian harus menjaga imun kalian. Makan makanan yang bergizi. Mulai pembelajaran biologi hari ini, minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Silakan dipimpin doa dulu, Mas Fikri. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Coba Bilda absen dulu ya. Ahmad Fikri, Najib, gimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran biologi hari ini? Untuk hari ini kalian harus melakukan diskusi. Ya, kalian disuruh nantinya mencari artikel atau jurnal yang berhubungan dengan pelajaran biologi hari ini. Jadi kalian harus tetap fokus. Caranya gimana untuk mengecek kefokusan kalian? Pada saat nantinya Bu Hilda bilang manusia, diingat-ingat, diperhatikan. Pada saat Bu Hilda bilang manusia, kalian pasti jawabnya ya atau tidak? Iya. Tetapi kepala kalian tidaknya angguk-angguk, tetapi geleng-geleng. Manusia? Ya. Manusia? Ya. Monyet? Tidak. Silakan seragam kalian, baju, dasi, silakan dirapikan semuanya biar kelihatan rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Minta tolong di sekelilingnya kalau ada sampah bisa diambil, bisa dibuang di tempat sampah yang ada di luar. Pertama, ada orang yang menggunakan apa ini? Masker. Selain itu, dia memegang buku dan juga pen. Selain itu, dia melihat laptop. Gambar yang kedua, di sini ada satu keluarga menggunakan masker semua ya. Kemudian di samping-sampingnya ini ada bulatan-bulatan. Ya. Hah? Virus. Benar, virus corona. Kemudian satu keluarga disuruh menggunakan masker semuanya. Kenapa kita harus melakukan hal seperti ini? Harus menggunakan masker, pembelajaran selama hampir 2 tahun kita lakukan di rumah kalian masing-masing. Kenapa dilakukan seperti itu? Mencegah penyebaran virus-virus apa sih yang baru pandemi sampai sekarang? Corona. Pada saat ada salah satu mungkin di kelas kalian ada yang terkena flu. Tidak menggunakan masker, baru batuk, tidak sengaja kalian di depannya terkena dropletnya, percikan-percikan yang dari mulutnya atau dari hidungnya. Secara tidak kalian sadari, bisa langsung terinfeksi. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mungkin melihat video, artikel, ataupun jurnal, diharapkan kalian mampu menganalisis ciri struktur tubuh dan juga bentuk dari virus. Ini kita harus mampu mempelajarinya, mau mempelajarinya. Kalau kita tidak mau mempelajari virus, ada influenza, apalagi pandemi seperti sekarang ini. Kalian tidak tahu cara mencegahnya. Aku harus gimana sih? Kalau pandemi seperti ini, lah itu nanti kita pelajari. Ada kontrak pembelajaran seperti biasanya. Yang pertama adalah be on time, jadi kalian harus tepat waktu. Masuk kelasnya, waktu pembelajaran harus tepat waktu. Pada saat disuruh Bu Hilda mengerjakan diskusi atau mengerjakan soal, dikasih waktu harus tepat waktu dikumpulkannya. Kalian akan berdiskusi, akan Bu Hilda bagikan LKPD tiap kelompoknya, dan akan Bu Hilda bagikan number head, nomor kepala. Dan ini wajib kalian gunakan. Satu kelompok itu kan ada 4 anggota. Jadi ada yang dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Kalian pakai di kepala, fungsinya apa ini? Ini adalah untuk penentu. Kira-kira pada saat presentasi, nomor kepala berapa sih? Number head berapa sih yang akan mewakili presentasi kelompok kalian masing-masing? Ini Bu Hilda punya video, kalian bisa mengamatinya. Tidak hanya melihat saja, kalian harus tahu. Dari video itu kira-kira permasalahannya apa sih? Ada suatu pertanyaan apa sih, nanti bisa kalian utarakan ya. Saat ini sebanyak 34.301 pasien positif COVID-19 tengah menjalani isolasi mandiri ataupun perawatan di rumah sakit. Lonjakan kasus ini terjadi diprediksi karena temuan virus COVID-19 subvarian Omicron BA4 dan BA5 yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Jadi di sini
Ternyata dari video tadi ada gambar carta seperti ini ya. Ada penurunan, kenaikan, penurunan, kemudian kenaikan terus menerus. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini? Iya, 14 sampai tanggal 20 Juli. Jadi terjadi penurunan dan juga terjadi peningkatan. Fikri bertanya, apa yang menyebabkan virus menyebar dengan cepat setiap harinya hampir terjadi peningkatan terus-menerus? Ini nantinya yang akan kalian pecahkan. Silakan kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang Bu Hilda bagikan sesuai dengan nilai kalian kemarin. Silakan duduk secara berkelompok. Kalian bisa melihat di depan, jadi nantinya Bu Hilda akan bagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Di sini kalian dikasih waktu selama 25 menit mengerjakan diskusi ini. Judul LKPD-nya ada ciri, struktur tubuh, bentuk dan juga proses replikasi dari virus. Tujuannya seperti tadi, yaitu menganalisis ciri, struktur tubuh, bentuk virus dan juga proses replikasi. Replikasi tadi adalah reproduksi. Yang kalian butuhkan alat dan bahannya ada video, artikel atau jurnal tentang virus. Kemudian ada handphone, jaringan internet dan juga alat tulis. Di sini ada orientasi masalah, nanti bisa kalian baca secara berkelompok. Kemudian kalian mencari video, artikel ataupun jurnal yang berhubungan dengan penyakit pada manusia boleh, pada hewan ataupun tumbuhan. Sudah tahu ya cara mencari jurnal? Pakainya apa? Google Scholar ya. Sudah, kalian bisa berdiskusi dan Bu Hilda bagikan tiap kelompok. Kelompok satu sebelah mana? Berarti dapat influenza. Itu artikel apa jurnal? Artikel. Ini dapat apa ini? Artikel apa jurnal? Artikel tentang apa? Virus apa? Hepatitis. Seperti corona, tapi dia kan memiliki ciri-ciri yang berbeda, ya kan? Di sini strukturnya, nanti ditulis strukturnya yang membedakan antara corona sama virus influenza. Presentasi kelompoknya sudah siap? Sudah. Kita putar. Siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan sel dengan daya infeksi virus sehingga sel inang tidak pecah. Kesimpulan dari pemahaman masalah. Pengetahuan mengenai seluruh aspek virus outbreak influenza perlu diketahui untuk dapat memahami mekanisme penularan sehingga upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanggulangan infeksi virus ini influenza dapat dilakukan dengan baik. Berarti itu tentang virus apa itu? Influenza tipe A. Cukup sekian. Ada pertanyaan? Berkaitan dengan penyakit flu, insiden infeksi hanya pada obat saja atau dapat menular pada manusia dan penularannya melalui apa? Ya, sudah jelas pertanyaannya. Dari jurnal yang saya dapatkan, flu burung menyebar antara unggas dan dapat menular pada manusia. Virus ini menyebar melalui udara ataupun kontak melalui makanan, sentuhan, dan minuman. Ya, dari kelompok berapa nih, Rom? Kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan juga kelompoknya dia. Kamu Rumusan masalah ini didasarkan oleh artikel atau jurnal yang kita cari dari internet atau sosial media. Dari jurnal yang kita cari, kita mendapatkan judul artikel apa itu influenza. secara garis besarnya bisa kita tarik kesimpulan yang pertama, berukurannya adalah sangat kecil. Kecil atau tidak? Iya, karena itu tidak bisa kita lihat menggunakan mata telanjang. Kita harus menggunakannya menggunakan apa? Mikroskop. Apakah virus itu bisa berkembang biak di luar sel inangnya?
Tidak, virus itu bisa berkembang biak, bereproduksi atau bereplikasi dengan syarat dia harus menempel di dalam sel inang. Maka dia dikatakan sebagai apa ini? Parasit obligat. Cepat. Kalau deolisogenik gimana? Sama. Dia mulai dari tahap absorpsi, virus menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian tahap penetrasi, asam nukleat dari virus masuk ke dalam bakteri. Dia tidak masuk ke dalam tahap sintesis, tetapi dia langsung masuk ke dalam tahap penggabungan. Antara asam nukleat dari virus dan bakteri bergabung yang dinamakan dengan profag. Kemudian masuk ke dalam tahap replikasi. Awalnya dia satu, dia membentuk dua. Jadi perbedaannya kalau deolitik sel inangnya dipecah, kalau deolisogenik dipecah tidak sel inangnya? Tidak. Jelas? Ada yang ditanyakan? Coba, ada yang ditanyakan? Jadi ada pertanyaan dari Hana, kira-kira dilihat dari ciri-ciri virus tadi, virus itu termasuk ke dalam makhluk hidup atau benda mati sih? Ada yang bisa menjawab membantu Bu Hilda? Ya, Tito. Berdiri Tito, suaranya yang keras. Dapat dikatakan benda mati karena sifat aseluar atau bukan sel. Ya, benar nggak sih? Yang ditanyakan Hana tadi, virus itu termasuk makhluk hidup atau benda mati, Bu? Kemudian Bu Hilda dibantu oleh Tito. Katanya virus itu peralihan, ya Tito ya? Peralihan antara makhluk hidup dan juga benda mati. Virus dikatakan makhluk hidup karena dia mampu bereproduksi. Memperbanyak diri itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup, ya enggak? Sedangkan kalau benda mati, virus dikatakan benda mati, ternyata virus ini adalah aselular, bukan sel. Makanya virus ini dikatakan sebagai Dari kalian, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran? Kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari? Hari ini kesimpulannya apa? Silakan. Oke, hari ini kita telah mempelajari tentang ciri, struktur tubuh untuk virus dan cara virus untuk berkembang biak. Virus itu tidak hanya menyerang kepada manusia, tetapi juga dengan hewan dan tumbuhan. Contohnya tadi ada dari beberapa kelompok yang mencari artikel seperti influenza, rabies, herpes, cabai kuning, dan flu burung. Virus memiliki ciri-ciri berukuran tubuh sangat kecil. Menurut Fikri tadi, selama serangkaian pembelajaran dari awal sampai sekarang, kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri virus. Benar nggak? Iya ya. Virus tadi ukurannya sangat kecil, bersifat parasit obligat. Kemudian virus dikatakan sebagai peralihan. Kemudian dia memiliki struktur tubuh. Fikri mengatakan struktur tubuhnya terdiri dari asam nukleat dan juga selubung protein. Silahkan dikerjakan. Itu tinggal diklik itu. Scan barcode ini atau menggunakan link yang ada di bawahnya nih. Bu Hilda pengen tahu kira-kira perasaan kalian mengikuti pelajaran biologi hari ini seperti apa? Perasaan kalian bagaimana? Kemudian apa saja yang sudah kalian temukan atau kalian dapatkan pada pembelajaran biologi dari awal sampai akhir ini? Kemudian kendalanya apa sih? Coba, siapa yang pengen merefleksi pembelajaran hari ini? Ya. Pembelajaran akan meningkatkan fokus antara manusia dan juga monyet berkonsentrasi. Hari ini kita tahu cara mencari jurnal. Kendalanya sedikit bingung antara reproduksi. Terima kasih, kalian hari ini sangat luar biasa. Minta tolong tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga di pertemuan selanjutnya juga kalian lebih semangat dari pertemuan hari ini ya. Dan juga semoga pembelajaran hari ini juga bermanfaat untuk kita semua. Kita tahu tentang virus. Teman selanjutnya kita akan mempelajari tentang peranan virus. Jadi ada virus yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.